Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes, oke, hari ini kita akan belajar sama-sama yaitu 5 level kepemimpinan setelah yang satu ini. Oke guys, sebelum video ini dilanjutkan, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang namanya leadership atau kepemimpinan. Nah, leadership ini bicara singkatnya yaitu tentang pengaruh yang kita punya. Nah, hari ini teman-teman, kalau kita bicara tentang leadership, itu sebetulnya ketika kita bisa mempengaruhi 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan lebih, itu sudah disebut sebagai pemimpin. Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang pemimpin atau leadership itu adalah proses mempengaruhi orang lain. Proses di mana kita bisa memberikan teladan atau contoh buat orang lain. Makanya di sini kita akan bagi dengan 5 level kepemimpinan atau 5 level leadership. Dan hari ini saya sadur dari buku yang berjudul 5 Level of Leadership karangan dari John C. Maxwell. Oke. Level pertama yaitu position. Ya, ini karena sebuah keharusan itu, sebuah posisi di mana mungkin punya jabatan lebih tinggi. Makanya kita harus ikut atau nurut dengan atasan kita gitu ya kan. Nah, ini contohnya kalau kita bergerak di bidang atau bekerja di satu perusahaan, teman-teman, kita harus mengikuti bos kita gitu. Walaupun kita misalnya nggak suka nih, tapi kita harus mengikuti karena nggak ada pilihan. Karena itu posisinya, itu position. Nah, itu level pertama. Jadi kita sebagai pemimpin, orang ikut kita karena ya dia terpaksa. Karena dia bukan karena kitanya gitu ya, tapi karena dia memang ada satu jabatan yang dia harus ambil dan dia harus nurut sama kita. Level yang kedua yaitu permission. Masalah yang namanya hubungan. Nah, di sini orang ikut kita karena orang itu senang sama kita. Orang ikut kita karena kita bisa jadi pendengar yang baik. Orang ikut kita karena ya memang pribadinya kita menyenangkan. Jadi orang itu bisa, wah ini orang yang mau saya ikuti nih, ya kan? Karena dia bisa mendengarkan, mau dengar masukan saya, bisa punya hubungan yang baik. Ya, makanya itu level yang kedua, teman-teman. Level yang ketiga yaitu production, yaitu hasil atau kelihatan ini, wah ini yang saya ikut ini seorang pemenang ini. Saya bisa jadi seorang pemenang seperti dia karena dia ini seorang pemenang. Contohnya paling nyata tuh di dunia sepak bola, teman-teman, yaitu Cristiano Ronaldo. Orang mau ikut tim yang dibela oleh Cristiano Ronaldo itu karena Cristiano Ronaldo ini punya mental juara, mental pemenang. Setiap tim yang dia masuk, di mana dia bermain bola di sana, itu timnya pasti menang, ya kan? Dan akhirnya itu menjadi daya tarik. Saya ingin seperti dia, saya ingin ikut di timnya dia, saya ikut berkontribusi di tempat dia. Ya, inilah yang namanya production. Orang sudah kelihatan hasilnya. Dia bisa mencetak orang-orang yang berhasil, dia bisa memberikan dampak yang positif untuk teman-teman yang lain, untuk orang-orang yang lain, dan orang-orang yang mengikuti dia itu betul-betul merasakan manfaat, merasakan dampak positif untuk kehidupannya. Nah, makanya itu kalau kita sudah masuk ke level yang 3 ini berarti udah level yang cukup tinggi, teman-teman. Karena ini kita bukan dipengaruhi oleh jabatan kita, bukan dipengaruhi oleh mungkin sekarang kita di posisi mana, bukan, tapi ini sudah murni karena kita sudah memberikan sesuatu atau kita sudah berkontribusi, ya kan, untuk tim kita atau berkontribusi untuk masa depan orang lain. Level yang keempat yaitu people development, ya, dimana kita bisa mengembangkan orang lain, bisa mengembangkan karakter orang lain, bisa mengembangkan bisnisnya orang lain juga, bisa mengembangkan perkembangan diri dari orang-orang di sekitar kita, dan mereka merasakan, wah ini betul-betul jadi panutan saya, ini betul-betul setiap tindakannya, setiap perilakunya itu menjadi role model saya. Nah, ketika ada orang yang sudah bicara kepada kita, oh Anda sebagai role model saya, itu berarti sudah masuk ke level keempat, teman-teman. Yaitu orang sudah bisa merasakan, wah saya berkembang karena Anda, saya bisa seperti ini karena Anda, terima kasih. Walaupun mungkin selama ini mungkin nggak pernah ketemu langsung, ya kan, Anda cuma nonton video YouTube-nya mungkin, atau Anda mungkin cuma lihat Instagram-nya, ya kan, atau mungkin Anda lihat di televisi. Tapi ketika Anda bisa betul-betul melihat sisi kehidupannya, bisa melihat sisi kehidupan atau kegiatan sehari-harinya, Anda terinspirasi, Anda bisa, wah saya pengen seperti itu.
ya kan? Dan akhirnya ternyata ketika Anda mengikuti cara hidupnya, Anda mengikuti cara gaya hidupnya, atau Anda mengikuti inspirasi kehidupan dari orang ini, akhirnya Anda bisa berubah lebih baik. Nah, ketika kita bisa mengubah orang lain lebih baik, mengubah karakter orang atau mengubah kebiasaan orang yang dulunya negatif jadi positif, ya yang dulunya mungkin biasa-biasa sekarang jadi luar biasa, yang dulunya mungkin ya sudah hidup itu mengalir saja akhirnya bisa sekarang berpikir masa depan, ataupun bisa mengembangkan, intinya ya, bisa mengembangkan kehidupan orang lain lebih baik. Itu kita sudah masuk ke level yang keempat, teman-teman. Nah, ini sangat bagus banget, dan nanti kita akan di level yang kelima, yang terakhir itu betul-betul di level 5 ini kita sudah menjadi namanya apa ya, tokoh inspiratif gitu ya. Langsung yang kelima, teman-teman ya, yaitu yang kelima kita jadi namanya pinnacle. Pinnacle itu di posisi puncak, dimana orang ini sudah meninggal pun ya, pemimpin ini sudah meninggal pun, itu dampaknya sudah masuk kemana-mana, dampaknya bisa menjalar kemana-mana walaupun dia sudah meninggal, ya kan. Contohnya Ibu Teresa, Mother Teresa. Anda lihat ketika meninggal aja yang ngantri banyak banget untuk melihat pemakamannya gitu ya, perkabungannya itu sampai ditayangkan di televisi dan lain-lain. Itu pemimpin yang sangat luar biasa, betul-betul dikagumi oleh banyak lapisan di masyarakat di dunia. Dan itulah yang namanya pemimpin, dimana ketika meninggal pun banyak yang datang, teman-teman, ya kan. Dan ketika meninggal, ideologinya atau cara pandangnya atau mungkin apa yang sudah dilakukan di dunia ini itu sangat berdampak untuk masyarakat luas, ya kan. Kita lihat pemimpin-pemimpin di Indonesia juga banyak sekali, presiden-presiden kita yang dulu Pak Soekarno dan lain-lain, beliau punya ideologi dan lain-lain itu ditinggalkan untuk budaya bangsa Indonesia, bisa jadi untuk bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, dan sampai sekarang masih dikenang oleh masyarakat luas. Nah, hari ini teman-teman kita belajar bahwa menjadi seorang pemimpin itu bukan hal yang sederhana gitu ya, ada level-levelnya. Tapi kita bisa mulai dari yang paling kecil dulu kok, ya kan. Dengan memengaruhi satu orang, kita bisa memberikan dampak buat hidupnya satu orang ini. Akhirnya kita bisa berdampak untuk setelah satu orang bisa berdampak lebih banyak orang lagi, akhirnya bisa berdampak masyarakat luas, dan akhirnya bisa berdampak satu dunia. Wow, itu Anda disebut pemimpin yang hebat, teman-teman. Karena Anda bisa berdampak untuk banyak orang, berdampak untuk masyarakat luas. Bahkan ketika nanti kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pun, itu kita bisa, sudut pandang kita atau cara pandang kita atau pembelajaran yang kita berikan kepada masyarakat luas ini diterima dan bisa dipakai untuk masa depan yang lebih baik. Oke, thank you semuanya, semoga ini bermanfaat, dan hari ini semoga bisa menjadi, teman-teman di sini bisa jadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa depan. Dan jangan lupa klik like, share ke teman-teman Anda, dan selalu salam hebat luar biasa.